Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Selamat malam Ibu dan Bapak sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Pak David beserta seluruh teman-teman yang ada di Direktorat PMPK. Terima kasih nih sudah menghosting acara di PMO PDM 10. Mohon disampaikan terima kasih kepada Pak Direktur, Mas Direktur Haswin, dan juga teman-teman di sana. Kemudian di sini masih ada Bu Sofi juga saya lihat, Bang Jo, ya, Mbak Lisa masih setia, kemudian Mbak Nita dari kampus mengajar, Ibu dan Bapak. Ini udah bukan calon lagi kan ya? Karena udah selesai. Sudah selesai kan, jadi calonnya bisa dibuka, artinya secara de facto sudah fasilitator dan co-fasilitator. Kayaknya tepuk tangannya makin lemah. Udah malam Pak. Ya ini mohon maaf sekali ini karena kita ada acara di di Santika Tangerang, terus masih dilanjut ke Mercure BSD. Saya dari Mercure BSD itu memperkirakan paling lama 1,5 jam udah nyampe ke sini, tapi butuh 2,5 jam untuk nyampe. Jumat. Jadi trafiknya ya karena ini hari Jumat ya, hari Jumat ya kita maklum trafiknya sangat hektik, sehingga butuh 2,5 jam dari Mercure BSD ke sini ke Mira. Ibu dan Bapak yang kami hormati, saya pikir pertama-tama saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk datang dan berkontribusi sebagai fasilitator dan co-fasilitator yang akan memfasilitasi pelaksanaan advokasi di daerah yang nanti akan diassign oleh PMO PDM 10. Ini adalah merupakan hal yang bagian yang sangat penting dari intervensi kita. Mengapa? Karena ketika kita ingin intervensi pemulihan dan transformasi pembelajaran ini menjadi satu keberhasilan, maka diperlukan dua hal. Yang pertama, hal yang bersifat eksternal maupun hal yang bersifat internal. Dari hal yang bersifat eksternal, kita sudah mendorong semua kebijakan Merdeka Belajar itu menjadi intervensi kita di pemulihan pembelajaran. Kita memiliki kampus mengajar, Merdeka Belajar berapa tuh kampus mengajar? 5 ya? 5. Oke, 5. Kita memiliki kampus mengajar, kita juga memiliki guru penggerak, kita memiliki buku bacaan bermutu, yang kesemuanya itu adalah merupakan intervensi yang bersifat eksternal. Nah, tentu dalam berbagai teori kebijakan itu hanya bisa terlaksana dengan baik kalau ada governance di dalamnya. Governance itu bermakna ada sinergi antara pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan. Nah, sama dengan pemulihan pembelajaran, governance itu harus tercipta. Artinya ketika kita ingin meningkatkan kualitas literasi dan numerasi peserta didik kita, maka itu tidak akan terjadi kalau hanya keinginan dari Kemendikbudristek saja, tapi harus menjadi keinginan internal yang tumbuh dari dalam di pemerintah daerah maupun di tingkat yang paling mikro di satuan pendidikan. Nah, oleh karena itu maka advokasi ini tentunya memiliki dua tujuan utama. Yang pertama adalah bahwa kegiatan ini akan menyadarkan pemerintah daerah bahwa mereka memiliki peran yang besar dalam upaya mensukseskan kegiatan ataupun intervensi pemulihan pembelajaran ini. Yang kedua adalah
Kemendikbudristek tidak akan bisa berdiri sendiri, bekerja sendiri, sehingga membutuhkan peran pemerintah daerah di level berikutnya, yaitu bagaimana agar intervensi eksternal yang tadi telah saya sampaikan ini dapat direplikasi di tempat masing-masing. Nah, hanya dengan cara itu maka kita dapat memastikan bahwa pemulihan pembelajaran ini dapat berlangsung dengan baik. Itu satu bagian. Bagian lain yang tidak kalah pentingnya adalah peran UPT. Di sini kan ada UPT juga yang diundang kan, ada BPNP, ada BBGP juga kan? Nggak ada, hanya BPPM. Nah, itu bagian yang pertama yang tadi saya sampaikan. Bagian berikutnya adalah itu kan bagian yang terkait dengan reformasi pendidikan, reformasi pembelajaran. Bagian berikutnya adalah kita yang terkait dengan reformasi dalam tata kelola organisasi. Nah, dulu pada saat BB dan BPNP masih menjadi LPMP, kita melihat ada banyak sekali kelonggaran-kelonggaran yang diberikan kepada LPMP pada waktu itu untuk mengembangkan berbagai strategi yang bersifat lokalistik agar dapat mengadres persoalan pendidikan yang ada di daerah masing-masing. Akan tetapi di era Menteri kita, Mas Nadiem Anwar Makarim, maka ini kita mencoba untuk membuat strategi yang berbeda, di mana UPT kita posisikan sebagai hub dari kebijakan strategis Kemendikbudristek yang ada, dan kita dorong agar UPT ini menjadi duta-duta ataupun advokator kebijakan Merdeka Belajar yang ada di tingkat provinsi dan menjadi perpanjangan tangan kita ke tingkat kabupaten kota. Nah, perubahan ini tentunya membawa konsekuensi, di mana kita di pemerintah pusat menahan diri untuk tidak terlalu banyak dalam tanda kutip bergaul dengan pemerintah kabupaten kota dan provinsi. Mengapa? Karena tadi kita memutuskan untuk mempercayakan kepada UPT agar mampu mengemban peran itu dengan baik. Oleh karena itu maka fasilitator dan co-fasilitator pada malam hari ini sebenarnya adalah merupakan upaya untuk menjalankan strategi itu. Bagaimana agar UPT kita yang ada di tingkat provinsi ini mampu menjadi penyambung lidah kita di tingkat yang lebih operasional, yaitu di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten kota. Apakah ada bedanya? Tentu saja ada bedanya. Bedanya apa? Yang pertama, energi yang dikeluarkan oleh teman-teman di direktorat menjadi lebih efisien. Karena kenapa? Kita berbagi energi dengan teman-teman yang ada di UPT. Yang kedua, selama ini kan kita banyak melihat bahwa ada hambatan psikologis bagi UPT itu dalam bergaul dengan pemerintah di tingkat daerah. Mengapa? Karena UPT itu kan berada di bawah bayang-bayang direktorat. Ya, di banyak kesempatan UPT itu sering menjadi peserta kegiatan saja. Jadi ada BIMTEK ini UPT diundang, ada FGD ini UPT diundang, kemudian ada misalnya pelatihan ini UPT diundang. Tapi eksekutor yang sesungguhnya ketika itu akan dilaksanakan masih tetap berada dalam kendali direktorat teknis terkait. Nah, ini harus berubah. Mengapa? Karena direktorat teknis tidak memiliki rentang kendali atau span of control yang cukup agar mereka bisa memastikan bahwa kebijakan ini dapat tereksekusi dengan baik di lapangan. Oleh karena itu maka format seperti ini mendorong peran UPT lebih ke depan akan banyak kita jumpai dalam berbagai strategi mainstream, terutama di Dirjen PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Tidak hanya di PMO PDM 10, tapi juga di PDM 11, PDM 1 sampai dengan PDM 9. Kemarin di PDM 9 kita meluncurkan satu kebijakan Merdeka Belajar lagi, yaitu kebijakan Merdeka Belajar 24, gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Nah, saat ini sedang berlangsung kegiatan sosialisasi kepada dinas pendidikan yang
difasilitatori dan dikofasilitatori oleh teman-teman dari BPMP dan BPGP. Nah, jadi yang saya ingin sampaikan adalah awareness terhadap peran UPT ini harus semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dan tentu kita dari direktorat harus menahan diri agar kita tidak lagi terlibat politik praktis, ya. Kalau istilah kerennya, apa itu politik praktis bagi direktorat? Yaitu terjun langsung ke satuan pendidikan maupun dinas pendidikan, seolah-olah kita bisa menangani seluruh dinas pendidikan yang ada di Indonesia. Saya pernah menghitung, kalau kita ngajak ngobrol dinas pendidikan di seluruh Indonesia, kita ngajak ngobrol mereka, dan ini dilakukan secara serius, maka butuh 2 tahun hanya untuk ngobrol saja. Butuh 2 tahun. Jadi butuh 2 tahun hanya untuk ngobrol saja. Nah, belum lagi kalau kita ingin membicarakan mengenai tindak lanjut. Ya, mungkin butuh 1 periode kepemimpinan presiden baru kita bisa menyelesaikan hal ini. Oleh karena itu maka peran teman-teman UPT ini menjadi sangat penting di sini. Dan ini adalah merupakan buah dari reformasi birokrasi yang kita laksanakan, yaitu bagaimana agar pemerintah di pusat dalam hal ini direktorat menjadi semakin efisien, dan peran UPT di daerah menjadi semakin besar dan semakin dihormati karena dia adalah merupakan duta kebijakan Merdeka Belajar yang ada di tingkat provinsi. Nah, untuk memastikan ini terjadi, maka perlu alignment perencanaan antara Direktorat Jenderal dan UPT. Dan oleh karena itu maka kemarin kita sudah melakukan apa yang disebut alignment perencanaan antara Dijen PDM dan UPT, di mana seluruh kegiatan strategis yang ada di Dijen PDM diturunkan menjadi kegiatan pokok di UPT, termasuk diantaranya PMO PDM 10 ini. Nah, oleh karena itu maka kehadiran kita di sini sebenarnya dalam rangka mencapai 2 hal itu, yaitu yang terkait dengan reformasi penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai seri kebijakan Merdeka Belajar ataupun kebijakan strategik lain yang tidak di Merdeka Belajarkan, dan juga dalam rangka mengimplementasikan reformasi birokrasi internal, yaitu bagaimana mendorong peran UPT agar semakin berdaya menjadi duta kebijakan Merdeka Belajar di tingkat di daerah masing-masing. Nah, saya masuk ke bagian yang ketiga, mengapa kita memerlukan pemulihan pembelajaran. Ibu dan Bapak yang kami hormati, saya pikir kita sudah sama-sama tahu bahwa ada banyak sekali hasil riset yang membuktikan bahwa kualitas pendidikan kita itu tidak sedang baik-baik saja. Artinya ada stagnasi kualitas pendidikan yang telah berlangsung sangat lama, dan ini diperparah oleh masuknya pandemi COVID-19, di mana praktis anak-anak kita tidak belajar dan kita mengalami kehilangan kesempatan belajar yang sangat signifikan. Nah, oleh karena itu maka agar ini tidak menjadi bencana di kemudian hari, di mana akumulasi dari semua persoalan ini kemudian membentuk satu kualitas SDM yang gagal mencapai generasi emas yang kita harapkan di tahun 2045, maka pemulihan pembelajaran ini menjadi sangat penting. Nah, dalam konteks yang kita sedang bicarakan ini, kita mengusung dua kata, yaitu pemulihan dan transformasi pembelajaran. Nah, ini 2 kata ini adalah merupakan kata yang sangat penting dan tidak boleh kita tinggalkan antara satu dengan yang lain. Mengapa pemulihan? Tadi saya sudah jelaskan bahwa ada 2 persoalan penting yang kita sedang hadapi, yaitu stagnasi kualitas pendidikan yang tidak membaik dari waktu ke waktu, dan juga adanya gerakan pandemi COVID-19 yang memukul semua sektor termasuk sektor pendidikan. Nah, tetapi ada satu hal yang penting di sini, bahwa pemulihan itu kita harus memastikan bahwa pemulihan itu berlangsung dengan kecepatan yang penuh. Karena kalau itu tidak berlangsung dengan kecepatan yang penuh, maka sekali lagi kita akan mengalami persoalan di 5, 10 atau 15 tahun ke depan, di mana karena kita tidak cukup cepat, maka kita akan mengalami gap kualitas dengan bangsa-bangsa yang lain.
Nah, oleh karena itu maka pemulihan ini harus diiringi dengan transformasi, yaitu bagaimana melaksanakan pemulihan dengan cara-cara yang sama sekali baru dibandingkan dengan cara-cara yang sebelumnya. Nah, transformasi ini tentu telah dilakukan oleh Kemendikbudristek melalui berbagai seri kebijakan Merdeka Belajar. Nah, tugas kita di UPG, tugas kita di Ditjen PDM adalah memastikan bahwa pemulihan dan transformasi ini dapat menjadi agenda utama dari semua jenjang sampai ke jenjang yang paling mikro, yaitu jenjang satuan pendidikan. Nah, itulah tugas kita. Maka kelekatan advokasi kepada pemerintah daerah baik secara internal tadi yang saya jelaskan maupun secara eksternal sangat perlu kita lakukan, dan kita mengandalkan teman-teman yang ada di ruangan ini untuk menggarap wilayahnya masing-masing sehingga itu dapat terlaksana dengan baik. Nah, itulah 3 bagian yang saya ingin jelaskan mengapa kita berada di sini dan bagaimana pentingnya kegiatan kita ini melatih calon fasilitator dan kofasilitator untuk dapat menjalankan perannya membantu teman-teman kita daerah agar dapat melaksanakan intervensi pemulihan dan transformasi pembelajaran ini dengan baik. Saya bisa berbicara sangat lama, tetapi saya melihat mata Bang Jo sudah kita masih meeting.